Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa lahan basah menjadi sangat penting dalam konteks kredit karbon. Lahan basah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyimpan karbon. Berdasarkan penelitian, kapasitas penyimpanan karbon lahan basah berkisar antara 81 hingga 216 metrik ton karbon per hektar, menyimpan sekitar 30% dari total kapasitas karbon global. Angka ini sangat signifikan, mengingat lahan basah juga berperan dalam menjaga ekosistem, mengurangi risiko banjir, dan mendukung keanekaragaman hayati. Namun sayangnya, keberadaan lahan basah di Indonesia semakin terancam. Indonesia memiliki sekitar 405 juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai wilayah. Namun banyak dari lahan ini yang terancam oleh deforestasi, urbanisasi, dan pencemaran. Secara global, sejak tahun 1900 kita telah kehilangan 64% luas lahan basah, yang berarti ancaman serius terhadap kapasitas penyimpanan karbon dan kelangsungan hidup ekosistem terkait. Tanpa upaya perlindungan dan pengelolaan yang baik, lahan basah ini bisa menjadi sumber emisi karbon yang signifikan di masa depan. Inilah sebabnya mengapa kredit karbon menjadi solusi yang semakin menarik. Kredit karbon memungkinkan perusahaan atau individu untuk mengimbangi emisi perusahaan yang mereka hasilkan dengan membeli kredit yang dihasilkan dari proyek-proyek pengurangan emisi. Salah satu contoh yang sangat sukses di Indonesia adalah proyek Katingan Mentaya di Kalimantan Tengah. Proyek ini berhasil melindungi 157.875 hektar lahan gambut, menghasilkan rata-rata 7,5 juta kredit karbon bersertifikat setiap tahun yang setara dengan pengurangan emisi dari sekitar 2 juta mobil. Ini merupakan langkah besar dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun kredit karbon juga tidak terlepas dari tantangan. Banyak perusahaan cenderung membeli kredit karbon daripada berinvestasi langsung dalam teknologi ramah lingkungan, karena biaya pembelian kredit seringkali lebih rendah. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa perusahaan membeli izin untuk mencemari daripada benar-benar berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon mereka. Selain itu, terdapat masalah dengan pemantauan yang lemah dan regulasi yang tidak konsisten antar negara yang memungkinkan manipulasi data emisi karbon. Akibatnya, efektivitas kredit karbon dalam mengurangi kredit emisi karbon secara keseluruhan menjadi dipertanyakan. Selain itu, biaya pembelian kredit karbon seringkali dibebankan kepada konsumen akhir yang berdampak negatif terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kita memerlukan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan disinilah prinsip syariah dapat memainkan peran penting. Prinsip syariah dalam sistem keuangan menawarkan pendekatan yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan etika yang dapat memastikan bahwa perdagangan kredit karbon benar-benar membawa manfaat sosial dan lingkungan yang nyata. Dalam sistem syariah, transaksi harus dilakukan dengan transparansi penuh dan menghindari spekulasi yang berlebihan. Hal ini berarti kredit karbon tidak hanya diperdagangkan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan, tetapi benar-benar digunakan untuk tujuan pengurangan emisi. Selain itu, prinsip syariah juga melarang adanya unsur riba, yang berarti transaksi kredit karbon harus dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang adil, seperti bagi hasil muharabah dan kemitraan syarakah. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam transaksi berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Pengawasan dan verifikasi dalam sistem syariah juga harus dilakukan dengan transparansi tinggi. Teknologi seperti blockchain dapat menjadi solusi untuk memastikan data emisi karbon tidak bisa dimanipulasi dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang terkait. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan dan integritas sistem kredit karbon berbasis syariah.
Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan pasar kredit karbon syariah. Dengan hutan tropis seluas 125,9 juta hektar, mangrove seluas 33,1 juta hektar, lahan gambut sekitar 7,5 juta hektar, potensi penyerapan karbon di Indonesia sangat besar. Hutan Indonesia saja memiliki kemampuan menyerap sekitar 2.518 miliar ton emisi karbon. Jika dikelola dengan baik, pasar karbon syariah dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam upaya global melawan perubahan iklim. Potensi ekonomi dari perdagangan karbon di Indonesia juga tidak kalah menarik. Diperkirakan, nilai perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai 350 triliun rupiah dalam 5 tahun mendatang, dengan potensi pendapatan mencapai 8.000 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa kredit karbon berbasis syariah bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga dapat menjadi instrumen ekonomi yang sangat signifikan. Contoh penerapan prinsip syariah dalam pasar karbon sudah mulai berjalan di Indonesia, seperti penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah. Misalnya pada tahun 2019, pemerintah Indonesia berhasil menerbitkan sukuk seri ST006 senilai 14,6 triliun dengan 7.735 investor. Di tahun berikutnya, sukuk seri ST007 dan ST008 juga mendapatkan penjualan yang signifikan. Ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki minat tinggi terhadap instrumen investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelebihan dari kredit karbon berbasis syariah tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam memastikan bahwa manfaat dan biaya dibagi secara adil. Dalam prinsip syariah, al-adil atau prinsip keadilan dalam syariah mengharuskan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan mendapatkan insentif yang proporsional, sementara konsumen tidak dibebankan seluruh biaya. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengimplementasikan sistem ini secara efektif. Salah satunya adalah kurang infrastruktur teknologi untuk memantau dan memverifikasi emisi karbon. Hal ini dapat menjadi peluang besar bagi pengembangan infrastruktur berbasis teknologi seperti blockchain yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai kredit karbon dan prinsip syariah masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukannya upaya edukasi dan kampanye intensif untuk meningkatkan literasi publik mengenai perdagangan karbon dan prinsip syariah. Media massa, komunitas lokal, dan institusi pendidikan harus berperan aktif dalam mendukung kampanye ini. Untuk mendukung kredit karbon berbasis syariah, diperlukan stabilitas dan kejelasan regulasi dari pemerintah yang sangat penting. Pemerintah juga perlu membawa insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan memastikan bahwa regulasi mendukung transparansi serta inklusivitas. Di tingkat internasional, Indonesia juga perlu menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai syariah ataupun juga komitmen yang kuat terhadap lingkungan. Kemitraan ini akan membantu meningkatkan posisi kredit karbon berbasis syariah di pasar global dan memperkuat upaya kita dalam melawan perubahan iklim. Sebagai kesimpulan, integrasi prinsip syariah dalam sistem kredit karbon menawarkan solusi yang lebih adil, etis, dan transparan. Dengan potensi alam yang besar dan dukungan regulasi yang tepat, kredit karbon syariah dapat menjadi instrumen penting dalam upaya global mengatasi perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan ekonomi. Demikianlah video presentasi kami. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan tentang pentingnya kredit karbon berbasis syariah di Indonesia. Terima kasih.